Oke, selamat pagi. Ya, 14 orang tapi ini ya, kita langsung mulai saja ya. Nanti yang ketinggalan barangkali bisa ini ya, nanti nyusul, lihat rekaman atau apa gitu ya. Oke, selamat pagi ya. Jadinya, apa namanya, materi minggu ini ya, tentang, visualisasi data ya, visualisasi data, ya. Jadi, penjelasan slide maupun penjelasan skrip sudah saya upload di video ya, di ini ya, sama ini, ini sama ini, ya. Oke, itu saya belum nyalain Jupyter Notebook ya. Oke, jadi sebelumnya tentang slide ada pertanyaan kira-kira? Ya. Jadi di sini, dijelaskan mengapa visualisasi itu, penting gitu ya di sana ya, untuk misalnya supaya cepat kita bisa lihat gitu ya di sana, apa namanya, pola dari, datanya ya, gitu. Ya di video di YouTube saya jelas sih panjang lebar ya, ini. Oke oke, ini ya, apa namanya, minggu lalu kan saya sempat ngasih pertanyaan secara live gitu ya. Secara live, apa namanya, macam-macam gitu ya. Apa kalau kayak kemarin di kelas lain gitu ya, ada usul gitu ya. Ada usul, apa namanya, kalau misalnya saya kasih pertanyaan kayak modelnya di depan kelas gitu, terus, siapa yang angkat tangan dia jawab gitu kan, ini ya, apa namanya, kadang ada yang malu-malu gitu kan ya, kalau saya di posisi zaman kuliah juga di posisi yang duduk di belakang dan mungkin malu angkat tangan gitu termasuk itu ya. Ini saya ada usul gimana kalau diadakan, kuis gitu ya, kuis, tapi kuisnya open book gitu ya. Open book dan apa namanya, boleh diulang sampai puas gitu, gimana gitu ya. Misalnya 20 soal, boleh diulang sampai puas, sampai nilai yang diinginkan gitu kan. Nah, ini, kunci jawaban tidak diumumkan sengaja gitu ya, setelah ini sehingga apa namanya, sampai dapat nilai bagus, dia dapat nyoba-nyoba sehingga, apa namanya, ini ya, kalau misalnya gini, apa namanya, jawab terus selesai itu ada kunci jawaban, dibaca kadang nggak masuk gitu, tapi kalau nyoba berkali-kali sampai ketemu kunci jawaban itu, ini ya, apa namanya, biasanya, ketemu gitu ya. Itu juga waktu ujian nyari universitas gitu, saya kuliah, zaman saya SMA itu sudah ada ya, maksudnya yang bikin aplikasi ini ya, aplikasi yang berbasis apa namanya, waktu itu pakai CD gitu ya, pakai CD ini saya kunci jawaban sengaja nggak lihat, tapi nyoba-nyoba terus ya, sampai ini ya, sampai, ketemu jawabannya gitu ya, modelnya pilihan ganda itu seperti itu ya. Itu barangkali, gimana ya, silakan ini ya, apa namanya, dibahas di grup WA boleh, di chat ini juga boleh gitu ya, gitu. Karena kalau misalnya juga ini ya, apa namanya, kok ini ya saya ini, kok masih di sini ya, masih di folder data mining ya? Oke, CD, oke, nah. Oke, itu barangkali ya, bagaimana pendapat kalian? Jadi minggu depan saya adakan kuis 20 soal barangkali, boleh dijawab, ini ya, boleh dijawab, eee, seb se sebelum UTS lah gitu ya, kapan aja boleh, buat latihan untuk persiapan UTS juga gitu ya barangkali. Ya, gimana? Izin berpendapat, Pak. Iya, silakan.
Jadi terkait apa yang sudah Bapak jelaskan, kalau dari saya sih setuju-setuju aja karena memang untuk meningkatkan latihan kita juga, jadi kita juga lebih tekun gitu Pak buat ngerjain kuisnya. Iya, itu jadinya kuisnya jangan dianggap beban gitu ya. Jangan dianggap beban apa namanya untuk ini ya. Untuk kayak sering-sering ada tes nih gitu, bukan. Ini bukan tes tapi anggap bahasanya diperhalus latihan soal gitu kan ya. Kalau kalau kayak gitu kan kayaknya tadi dari pertanyaannya sudah ini ya, sudah dipahami begitu gitu kan ya. Jadinya seperti itu, termasuk nanti soalnya tentang pemrograman juga kan gitu ya. Misalnya kayak yang minggu lalu tentang SQL gitu kan, misalnya banyak bisa bikin pertanyaan juga gini ya, seperti itu ya. Oke, jadi misalnya apa namanya ini ya, ini kelihatan kan ya masih layarnya ya. Misalnya kalau nyari Z-score, rumusnya gini, kalau dalam pemrograman gimana gitu, misalnya kan kayak gitu ya. Terus kalau misalnya apa namanya soalnya apa namanya kalau dalam menghitung correlations kira-kira misal dikasih tabel apa aja yang tidak muncul kan gitu misalnya ya kayak gitu. Jadi yang misalnya berupa apa namanya string dia tidak muncul di correlation dan sebagainya gitu misalnya itu ya. Yang gitu-gitu mungkin yang rencananya saya tanyain di sini. Misalnya atau pivot table fungsinya apa gitu kan ya. Menghitung frekuensi dia gitu ya. Intinya 3DO ada 3 judul game gitu ya. Terus Nintendo 64 ada 319 games kayak gitu ya. Seperti itu misalnya ya pertanyaannya intinya yang bisa kalian cari jawabannya di sana ya. Mungkin batas waktu 20 soal saya kasih batas waktunya apa ya? 3 jam barangkali. Ini bisa kalian sambil buka Jupyter Notebook ya bisa kalian coba-coba ya, bisa coba-coba apa namanya, dan bisa dapat jawabannya gitu ya. Jadi misalnya gini juga ya, mungkin soal yang enak tuh kan gini ya, yang kalau asal bisa pakai Jupyter Notebook atau bisa pakai Python, udah pasti dapat jawaban gitu misalnya. Jadi output daripada penggalan kode ini adalah gitu misalnya kan gitu ya. Jadinya asal kita buka Jupyter Notebook pasti dapat jawaban. Jadinya tujuan kuisnya itu kan memberi latihan ini ya, memberi latihan apa namanya untuk ini ya, untuk nyoba gitu ya. Jadi rencananya gini, kuisnya itu selain berbasis ini ya, tanya jawab di Brajah, juga saya maunya bikin versi PDF-nya gitu ya. Jadinya kalian bisa baca-baca sambil offline gitu misalnya ya, sambil nyoba gitu. Ya Python kalau RAM di handphonenya lumayan gitu, misalnya ada 4 giga ke atas gitu, diinstal Python di HP juga bisa gitu ya. Ada install sampai Jupyter Notebook bisa diinstal di Android-nya gitu ya. Itu saya juga nginstal tapi jarang pakai gitu. Ya, karena keseringan dipakai nonton YouTube aja. Ya, seperti itu ya. Itu barangkali ya. Ini misalnya who ini apa gitu ya pertanyaannya ya. Kalau who yang memisahkan warnanya gitu. Jadi di sini ada 3 variabel nih gitu ya. Jadinya 2 order dan global sale dan dipisah berdasarkan warna, berdasarkan genre gamenya gitu ya misalnya itu. Bisa kita lihat ya. Oke, yang lain setuju ya ada kuis. Jadinya ini sebenarnya lebih adil ya daripada saya ngasih pertanyaan gitu ya. Uh, karena semua orang berkesempatan gitu. Kalau misalnya saya ngelempar pertanyaan gitu kan ya, apa namanya, satu pertanyaan cuma satu orang aja dapat kesempatan nilai kan gitu ya, seperti itu barangkali. Ya, itu ya. Jadi saya harap ini ya, kalau emang mau paham pemrograman dan apa namanya dan teori dikit gitu ya. Mungkin kalau di kuis saya banyakan pemrograman ya saya kasih ya gitu ya. Itu jadi kuisnya ini kalau misalnya yakin ini ya sama kayak materi kuliah-kuliah yang sebelumnya. Kalau yakin misalnya UTS UHS dapat 100 kuisnya nggak diikuti juga nggak apa ya karena ini nilai tambahan gitu ya. Jadi yang wajib itu tugas UTS UHS, kuis ini anggap menambah nilai gitu ya. Menambah nilai jadinya sekaligus latihan UTS gitu. Jadi nggak dikerjakan juga nggak apa gitu ya. Seperti itu maksudnya ya. Oke, itu karena apa ya?
kalau misalnya pas gini itu ada yang gangguan jaringan juga kadang-kadang gitu kan ya, beda dengan apa namanya, kalau kita tatap muka langsung gitu, nggak ada yang gangguan jaringan gitu, kecuali lagi sakit gitu kan ya, nggak konsen gitu, barangkali seperti itu. Oke ya. Itu barangkali pengumumannya ya. Jadi kalau tidak ada usulan lain, saya anggap setuju ya dengan kuis ya. Kuis. Jadi kuisnya beda dengan kuis-kuis yang lain, jadinya ini untuk menambah nilai dan boleh kalian ulang sampai puas gitu ya. Nanti setelah UTS kunci jawabannya muncul gitu. Karena mungkin soal di kuis muncul juga di UTS gitu ya. Oke ya, kayak gitu ya. Itu. Jadinya kalau saya ini ya termasuk ini ya, kalau dulu waktu SMA belajarnya itu misalnya di buku gitu ya, tanpa baca penjelasan langsung baca soal gitu ya. Dari baca soal langsung nyari jawabannya di penjelasan gitu. Kalau gitu baru saya inget gitu ya, maksudnya. Kalau saya disuruh baca ini tiba-tiba ini kayak gitu. Kalau misalnya mengerjai TOEFL lain-lain gitu, misalnya tentang apa namanya soal bacaan, itu juga pasti saya baca soalnya dulu baru baca topiknya gitu ya, seperti itu. Modelnya mungkin bisa seperti itulah fungsi kuisnya ini gitu ya, tujuannya saya ya. Oke. Itu ya. Intinya jangan dianggap beban, ini untuk menambah nilai gitu ya. Kalau yakin UTS UAS dapat 100 nggak dikerjakan juga tidak apa-apa gitu ya. Oke. Jadinya kalau ini sebagai garansi dapat nilai A gitu aja ya barangkali ya. Jadi ini legal ya, didiskusikan di forum, didiskusikan di apa legal ya. Nanti kalau misalnya ada yang komplain gitu misalnya itu ini ya apa namanya saya nanti bela habis-habisan karena ini saya mengizinkan untuk kalian diskusikan soalnya, diskusikan jawabannya ya. Itu. Oke, tapi nanti kalau UTS, UAS jangan ya, UTS, UAS jangan itu. Karena itu kalau ketahuan masalahnya bukan hanya saya dan kalian tapi dengan prodi gitu ya, seperti itu. Oke. Itu saja barangkali dari saya. Saya sebenarnya pingin nerapin soal yang bisa dijawab berulang-ulang itu karena kalau pengalaman saya dulu waktu pelajar sih ini ya apa namanya lumayan ini. Kalau nggak ada masalah tidak tertarik gitu kan ya seperti itu misalnya suatu saat kalian apa namanya kabel di rumah putus gitu baru kepikiran gimana cara nyambungin kabel gitu kan misalnya ya. Baru kalian ngeh ada apa 2 kabel di sana gitu misalnya gitu baru baru cari di YouTube misalnya kayak gitu yang modelnya ya. Nah, itu seperti itu misalnya ya. Oke, ada masukan barangkali? Ya. Ya, lewat chat juga boleh kalau selain dari ini ya. Pak, jadi setiap minggu ada kuisnya gini, Pak? Tiap minggu kalau tiap minggu mungkin ini ya saya yang nggak kuat bikin soal gitu mungkin 2 minggu sekali lah ya. Ya, gimana? Pingin Ya, tiap Pak. minggu? Pingin tiap minggu? Nggak usah setiap minggu, Pak. 2 minggu sekali ya? Saya apa kalau tiap minggu saya juga lumayan kewalahan. Ya, oke 2 minggu sekali barangkali ya atau ya nanti kalau saya nggak sempet 3 minggu gitu. Ya kapan saya sempatnya, yang pasti bukan bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan tiap minggu tapi paling cepat ini ya, paling cepat 2 minggu sekali gitu ya, gitu aja ya. Oke, itu saja barangkali ini ya, apa namanya, sekali lagi saya ini, apa ya, saya belum cek ya yang upload jurnal ya. Ya, oke, baru 1 orang ya yang judul ya. Ini jadinya apa namanya, kan ada tugasnya boleh milih jurnal atau pemrograman. Nanti nanti apa namanya, tentang pemrograman saya umumkan minggu depan ya, minggu depan. Soal jurnal ini ya, judulnya silakan kalau misalnya lebih tertarik bedah jurnal daripada apa namanya, ini pemrograman silahkan, tapi judul yang sama nggak boleh dipakai lagi. Jadinya apa namanya, silakan submit dulu judulnya untuk mengklaim
siapa yang pertama gitu ya. Itu kalau misalnya yang mau ngambil jurnal. Kalau misalnya yang mau ngambil pemrograman, tidak usah ya, tidak usah mensubmit judul jurnalnya ya. Jadinya kalau yang pemrograman sama sekali nggak usah nyari jurnal ya, sama sekali nggak usah. Jadinya tugasnya pilihan ya. Oke, itu barangkali ada lagi masukan, tadi masukannya sangat bagus ya. Ya. Oke, jadi gini ya, apa namanya kan emang apa mungkin kita nggak bisa emang dari rapat prodi sendiri gini ya, jadinya kalau sudah bikin materi gitu, jadinya kuliahnya mungkin diskusi aja kan gitu emang ini jadinya apa namanya kalau misalnya ada yang tidak bisa hadir gitu ya sebelum ternyata mau gabung gitu, telat 30 menit ternyata udah selesai gininya, bisa nanti ini ya, komen di YouTube-nya saya ya, YouTube-nya saya, di bagian yang ada Zoom Big Data tanggal berapa gitu ya di sana. Berarti kalian sudah menonton, apa namanya, rekamannya gitu saya anggap ya, saya anggap, jadinya di sana untuk absensinya nanti untuk saya rekap di SIA ya, gitu ya. Oke. Jadi katanya sementara emang belum ada ini ya, belum ada apa namanya sistem untuk ngabsen sendiri di SIA, jadinya apa namanya masih dosen yang manual gitu ya, seperti itu. Oke ya, nanti kan saya upload ya kayak gini misalnya kan ya, kayak Zoom aplikasi IoT gitu kan ya, nanti ada Zoom Big Data gitu ya, 9 jadinya gitu ya, 99. Ya, ini masih recording ininya pastinya belum ada ya di YouTube gitu. Ya, itu. Ya. Oke, minggu depan topiknya tentang SQL, NoSQL. Jadinya nanti kita belajar bagaimana melakukan ini ya, insert, update, delete berbasis JSON di sana ya. Jadinya sekarang banyak website yang sudah tidak menggunakan MySQL dan kawan-kawan, tapi pakai JSON tok gitu ya. Terutama mungkin situs yang kayak beritanya cepat sekali update gitu kan ya. Jadinya lebih baik judul beritanya dikumpulin dalam ini ya, apa namanya, format JSON gitu ya. Termasuk untuk pencarian itu. Misalnya per kategori judulnya dikumpulin, per pencarian yang sering muncul apa namanya dikumpulin gitu sehingga kalau ada orang yang sama-sama nyari topik berita yang sama gitu misalnya nggak usah lagi ngobok-ngobok ini ya ngotak-ngatik database di server tapi cukup memanggil file JSON-nya saja gitu misalnya itu trending zaman now gitu ya sehingga beban di server sedikit tetapi beban di klien yang banyak gitu ya. Jadinya sekarang kan semakin hari semakin arahnya fat client ya. Jadinya RAM semakin besar gitu kan ya. Apa namanya dan pemrosesannya lebih berat. Makanya kalau zaman saya SMA browsing itu nggak kebayang web browser itu bisa ngabisin RAM gitu ya. Kalau zaman sekarang kan pakai Chrome, RAM bisa penuh gitu. Nah, itu kenapa itu bisa kita jelasin di cara kerja NoSQL minggu depan gitu ya di sana. Bisa kalau mau baca duluan silakan ya. Ini materinya sebenarnya sudah ada sampai ini ya. Gitu. Oke. Itu barangkali jadinya minggu depan kita juga bahas sedikit pemrograman web pakai PHP dikit aja. Oke, itu ya. Oke, itu barangkali ya ada pertanyaan sebelumnya. Jadi emang di IoT maupun di big data itu sebenarnya apa ya pemrograman web itu nggak bisa dihindari gitu ya. Jadinya pemrograman web itu emang ini interface yang paling enak gitu ya HTML itu ya gitu ya. Banyak kayak Microsoft Visual Studio apa namanya Java Swing ya Java FX macam-macam bikin GUI tapi paling enak emang HTML gitu ya. Oke. Ya. Itu ya. Ya termasuk bikin aplikasi mobile juga bisa pakai HTML5 ya. Bikin apa namanya games juga bisa pakai jQuery HTML5 gitu kan ya. Kayak dulunya Micromedia Flash sekarang bisa jadi HTML5 juga macam-macam gitu sekarang. Ya banyak sekali teknologi yang nggak kebayang ya dari zaman saya kuliah ya. Gitu.
ini lagi 5 tahun nggak tahu. Jadinya kalau orang IT ini ya seumur hidup kayaknya belajar gitu ya, karena pasti teknologi berubah gitu ya. Jadi jangan sampai kalian download tutorial pemrograman jadul gitu ya, misalnya PHP gitu ya, masih pakai global variable gitu, jangan sampai gitu ya. Oke, seperti itu barangkali ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Nanti apa namanya bisa pertanyaannya lewat apa namanya video di YouTube, bisa berupa grup WA dan lain-lain ya. Seperti itu ya. Intinya yang belum hadir ini ya nanti suruh absennya di uploadan rekaman video ini gitu ya. Oke, sekian dari saya ya barangkali ya. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima Sip, kasih. Pak. Terima kasih.